Asal mula permusuhan iblis dan Nabi Adam. Tiada permusuhan yang abadi di dunia ini kecuali permusuhan antara iblis dan anak cucunya dengan manusia. Permusuhan ini berawal di masa yang sangat silam, masa ketika Allah menciptakan Adam, lalu Dia menempatkannya di surga yang penuh kenikmatan. Penciptaan manusia ini mendapat protes dari para malaikat. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang di kemudian hari akan berbuat kerusakan di dunia serta saling menumpahkan darah? Namun dengan ilmunya yang maha luas, Allah SWT menjawab pertanyaan para malaikat tersebut bahwa Dia maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surat Al-Baqarah. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Untuk menunjukkan tepatnya keputusan yang dibuatnya, Allah SWT mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda serta rahasia alam semesta yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu, ternyata para malaikat tidak mampu menyebutkannya, sedangkan Adam mampu menyebutkannya dengan sangat baik. Akhirnya, dengan segala ketundukan, para malaikat bisa memahami serta mengakui benarnya keputusan Allah tersebut. Kemampuan menyebutkan nama-nama, sebagai buah dari pelajaran yang Allah SWT berikan, menunjukkan bahwa Adam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki para malaikat. Nama menunjukkan sesuatu. Dengan mengetahui nama berarti kita mengetahui serta memiliki gambaran mengenai nama tersebut. Nama ekuivalen dengan konsep, atau lambang, atau simbol, yang menunjukkan adanya kemampuan pikir, akal, serta kecerdasan. Dengan kata lain, walau diciptakan dari saripati tanah, Adam dianugerahi kecerdasan akal pikiran yang tidak dimiliki makhluk lainnya, khususnya malaikat, walau mereka diciptakan dari cahaya. Adanya kemampuan ini, memungkinkan manusia mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi, serta membangun peradaban di dalamnya. Karena kelebihannya ini, Adam menjadi sangat istimewa. Sehingga, Allah SWT pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena ketaatannya, mereka bersujud, kecuali iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Mereka menolak karena menganggap kedudukan Adam lebih rendah dari dirinya. Bagaimana aku harus bersujud kepada Adam, sedangkan ia diciptakan dari tanah hitam yang bau busuk? Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Berkata iblis, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Surat Al-Hijr ayat 32-33. Konon, sebelum dilaknat Allah, iblis adalah makhluk yang memiliki derajat tinggi, bahkan dianggap sebagai malaikat yang terkemuka. Boleh jadi, kehadiran Adam dengan segala keutamaannya dianggap iblis sebagai ancaman yang bisa mengganggu eksistensi dirinya. Akibat pembangkangannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan derajat iblis serta mengusirnya dari tempat yang paling tinggi. Disinilah permusuhan iblis kepada Adam mencapai puncak. Ia berjanji untuk menuntut balas kepada Adam yang dianggap sebagai penyebab jatuhnya kedudukan dia di hadapan Allah. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Surat Al-Hijr ayat 39. Akhirnya, dengan aneka cara, iblis pun sukses menggelincirkan Adam dan Hawa, sehingga mereka terusir dari surga. Lalu keduanya digelincirkan oleh Syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Surat Al-Baqarah ayat 36. Walau demikian, permusuhan mereka tidak berhenti selama keturunan Adam masih ada hingga datangnya hari kiamat. Berkata iblis, "Ya Tuhanku,
Kalau begitu, maka beri tandurlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Surat Al-Hijr ayat 36. Seperti itulah, hingga detik ini iblis beserta anak cucunya terus berupaya menggelincirkan manusia berbagai macam cara. Ia, iblis, berkata, disebabkan karena engkau telah menyesatkan saya, aku benar-benar akan duduk menghadapi mereka di jalan engkau yang lebar lagi lurus. Kemudian, aku pasti akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 16-17. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, kata duduk yang diungkapkan iblis dalam ayat tersebut menunjukkan kesungguhan sekaligus kesadaran akan kemampuannya. Menurut Profesor Quraisy Shihan, setan memilih duduk dalam ucapannya yang bernada sumpah itu agar merasa senang. Ia ingin menggoda dan menjerumuskan manusia setiap saat tanpa letih atau bosan. Setan selalu awas dan aktif setiap saat. Penyebutan keempat arah iblis datang untuk menggambarkan dia menggunakan segala cara, tempat, dan kesempatan untuk menjerumuskan manusia. Untuk melawan godaan iblis, Allah SWT melalui Rasulullah SAW mensyariatkan kepada kita untuk membaca surat Al-Fatihah setiap melakukan sholat. Dalam sehari, setidaknya kita membacanya 17 kali. Ada satu ayat dalam surat tersebut yang bermakna agar kita mendapatkan hidayah. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Pertanyaannya ialah apa yang dimaksud dengan Ihdina al-sirat al-mustaqim? Secara tekstual, ayat ke-6 dari QS Al-Fatihah itu berarti, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ustaz Adi Hidayat dalam salah satu kajiannya membagi ayat ini menjadi dua bagian. Pertama yakni Ihdina. Di dalam bahasa Arab, kalimat ini merupakan fi'il, amr yang berfungsi sebagai permohonan. Ihdina berasal dari kata hidayah. Jamaknya disebut hudan. Menurut dia, hidayah tak sebatas mengandung satu makna. Maknanya bisa 1, 2, 3 atau 4. Kalau semua hidayah dikumpulkan, maka menjadi jamak dan disebut dengan hudan, kata dia. Dia menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada seluruh hambanya, permohonan utama seorang hamba adalah hidayah. Hidayah itu akan mengantarkan hamba kepada tingkat tertinggi dalam kehidupan. Semoga kita mendapatkan hidayah serta dijauhkan dari godaan iblis laknatullah. Jangan lupa subscribe dan like, agar bersemangat membuat video berikutnya.